Halo, selamat malam rekan-rekan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama dengan saya, Feby Timotius dari Bara Digital Ministry. Dan hari-hari menjelang dan saat perayaan Natal atau dalam kegiatan-kegiatan kita bergereja dan berkomunitas, bahkan di tengah-tengah keluarga. Dan karena itu teman-teman, kita mau belajar bersama-sama. Hari ini temanya tentang hope, hidup oleh pengharapan. Dan terkait dengan hal itu nanti akan disampaikan oleh hambanya Pak Alex Nanlohi. Jadi pantengin dari awal hingga akhirnya dan kita mau belajar bersama. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati kami dengan sebuah kerinduan untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pak Alex Nanlohi yang Engkau sendiri sudah persiapkan beliau. Dan kuasailah beliau dengan Roh Kudus-Mu dan naungi kami semua untuk kami memahami dan mengerti sehingga kami terus berpengharapan dan memiliki pengharapan serta benar di dalam pengharapan akan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat malam Pak Alex, saya persilakan Pak. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema yang akan sama-sama kita pikirkan malam hari ini di dalam kita juga mempersiapkan dan merayakan Natal adalah hope, ya. Saya menyiapkan satu presentasi untuk kita boleh mengikutinya. Bicara tentang pengharapan, hope, hidup oleh pengharapan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam masa-masa Natal ada begitu banyak kemeriahan yang ada di sekitar kita. Maka pertanyaannya, apa yang saudara paling ingat pada waktu Natal? Apakah sekadar hal-hal seperti ini? Santa Claus, kue Natal, hadiah-hadiah Natal. Tapi kalau kita ingat kembali, Natal dalam bahasa Latin artinya lahir. Dan siapa yang lahir pada waktu Natal? Bukanlah kelahiran Santa Claus, Frosty the Snowman, Olaf, ya. Tetapi yang lahir adalah Yesus Kristus. Ini adalah peringatan ulang tahun Yesus Kristus. Sebuah kutipan dalam bahasa Inggris mengatakan, apakah yang paling penting di dalam Natal? What is the most important part of Christmas? The most important part of Christmas is the first 6 letters. C-H-R-I-S-T. Kristuslah yang harusnya menjadi pusat di dalam Natal kita. Bayangkan, kalau orang merayakan Natal seperti yang juga banyak kita saksikan di berbagai tempat, di tempat-tempat perbelanjaan, Natal yang tanpa Kristus. Christmas without Jesus is empty. Dan Yesus harusnya menjadi yang utama di dalam Natal kita. Maka siapakah Yesus yang kita rayakan kelahirannya di waktu Natal? 2 ayat saya akan ajak kita pikirkan di dalam Yesaya pasal 9 ayat 1 dan ayat yang kelima. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ayat yang kelima, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian kitab Yesaya ini adalah nubuat tentang Mesias. Jadi kurang lebih 700 tahun sebelum kelahiran Yesus, Yesaya menubuatkan tentang kelahiran Mesias ini. Dan dalam konteks waktu itu, kalau kita membaca seluruh bagian dalam Yesaya pasal 8 maupun pasal 9, kita bisa menyimpulkan bahwa dalam situasi yang dihadapi umat Israel waktu itu, dan mereka mencoba mencari pertolongan dari bangsa-bangsa lain, maka Allah berbicara melalui Nabi Yesaya. Kondisi yang mereka alami adalah kondisi dunia tanpa pengharapan. Dan
Yang menariknya, bukannya benar-benar tidak ada yang diharapkan, tetapi pergumulan Israel yang terutama pada waktu itu. Mereka mencari pengharapan pada tempat-tempat yang salah, pada pribadi-pribadi yang tidak tepat. Sehingga kalau kita perhatikan, dunia yang tanpa pengharapan sebenarnya adalah dunia yang mungkin sedang mengharapkan hal yang lain di luar Tuhan. Karena itulah di dalam Yesaya pasal 8 ayat yang terakhir, sebelum pasal 9 ayat yang pertama, dituliskan, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Kesuraman menjadi gambaran manusia yang hidup tanpa pengharapan atau menempatkan pengharapan mereka kepada hal yang salah. Manusia selalu lupa diri bahwa dia bukan Allah. Kita cuma manusia yang terbatas. Ketika manusia berusaha mengandalkan dirinya, mengandalkan kepintarannya, manusia tidak mengandalkan Allah. Inilah gambaran hidup yang jauh dari Allah, hidup yang tidak mengharapkan pertolongan dari Allah, tetapi melakukan dan mengandalkan diri sendiri. Dan akhirnya hidup yang dicemari oleh dosa. Berbagai hal yang mungkin dinikmati di luar daripada Allah. Menikmati hawa nafsu, menikmati hal-hal yang Allah tidak kehendaki, sehingga kalau kita perhatikan, inilah kondisi dosa yang begitu membelenggu. Jadi bayangkan, hidup di luar Tuhan, hidup melakukan kehendak sendiri, hidup yang tanpa pengharapan, tidak heran dikatakan sin, pada akhirnya hopeless end. Apa akhir dari dosa? Kebinasaan. Hidup yang tidak berpengharapan. Sehingga kita perlu melihat, sesungguhnya pengharapan sejati asalnya dari mana? Our true hope is not from creation, bukan dari sesama ciptaan, tetapi harusnya dari pencipta. Di dalam situasi dan kesuraman yang dihadapi bangsa Israel, meminta pertolongan kepada bangsa-bangsa lain dan bukan memintanya kepada Tuhan, maka kita diingatkan bahwa ada pengharapan yang Tuhan berikan. Dan di dalam perjanjian baru kita tahu Yesus adalah pengharapan sejati. 700 tahun sebelum Yesus lahir, dengarkan kembali firman Tuhan ini. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, di dalam kesuraman, yang tanpa pengharapan yang pasti dan berakhir dengan kebinasaan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan itu sekarang telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, itulah kondisi yang ada. Atasnya terang telah bersinar. Gambaran kehadiran Allah melalui Sang Mesias yang menjadi terang yang besar yang bersinar bahkan bagi bangsa-bangsa. Dan hal ini dinyatakan dengan nubuat kelahiran, ayat yang kelima yang kita baca tadi. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Mungkin kita berpikir, apa pengharapan yang dibawa oleh seorang anak kecil, seorang bayi mungil? Rasanya sulit membayangkan ketika para gembala datang dan menemui bayi Yesus. Tetapi jika melihat kembali, siapakah sang bayi yang lahir itu? Dinyatakan dengan jelas, bukan hanya seorang bayi mungil lemah tidak berdaya, tetapi seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya, perhatikan, nama begitu penting bagi seseorang, dan nama itu menggambarkan pribadi orang tersebut. Dia disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Di tengah-tengah situasi yang rasanya
Begitu banyak pertimbangan-pertimbangan dari berbagai bangsa yang rasanya bisa diandalkan, maka diingatkan bahwa Sang Bayi itu adalah penasehat yang ajaib. Penasehat yang kepadanya lah kita harus datang dan meminta nasihat dan hikmat. Dia bukan hanya Sang Bayi mungil, dia adalah Allah yang menjadi manusia sehingga dia disebut Allah yang perkasa. Dan dia bukan hanya sementara, dia adalah Bapa yang kekal. Dan dia juga Raja Damai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan bahwa yang lahir itu adalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Dia Allah yang menjadi manusia. Dia tidak hanya sementara, tetapi dia kekal adanya. Dan itulah pengharapan yang kita butuhkan. Dan itulah pengharapan yang Allah berikan karena Allah tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Pergumulan terbesar manusia adalah dosa. Karena itu di dalam Matius pasal 1 ayat 21, ketika malaikat menampakkan diri kepada Yusuf, yang waktu itu ketika mengetahui Maria telah mengandung, Yusuf berniat menceraikan Maria diam-diam. Tetapi malaikat menyatakan kepada Yusuf, jangan ceraikan Maria. Lalu malaikat berkata, iya, Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau Yusuf akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Inilah yang dunia butuhkan. Seorang juru selamat yang menyelamatkan manusia dari dosa. Dan kita percaya, kita tahu persis bahwa keselamatan itu, pengharapan kekal, bukanlah dari dunia, bukanlah dari manusia, tetapi dari Allah sendiri. Dosa itu masalah kita, Bapak Ibu Saudara. Sin is our problem. But Jesus Christ, the God solution for our sin. Dosa masalah kita, tetapi solusi yang Allah berikan adalah di dalam Kristus, yang adalah Juru Selamat. Sehingga waktu kita mencari makna hidup, biarlah kita melihat kepada Yesus. Searching for the answer to life, Jesus, you have found him. Bagaimana mungkin bayi kecil itu membawa pengharapan? Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, bayi kecil yang mungil, yang lahir, yang kita peringati kelahirannya di hari Natal, dia bertumbuh besar, dia melayani, dia menderita, bahkan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Puncak dari karya Kristus yang datang, yang membawa pengharapan ada di salib. Salib menunjukkan betapa seriusnya dosa-dosa kita. Namun salib juga menunjukkan kasih Allah yang tidak terukur. Ingat, Yesus tidak selesai perjalanannya di palungan, tetapi di kayu salib. Karena di kayu salib itu, pengharapan kekal dinyatakan. Dosa telah dikalahkan di kayu salib. Kematian Kristus merupakan dasar pengharapan kita. Dan itulah janji bagi kemenangan kita. Natal tidak bisa dipisahkan dari karya salib Kristus. Saudara tidak hanya merayakan Natal yang romantis, yang rasanya indah, tetapi saudara harus memandang kepada karya salib Kristus. Karena dia datang untuk membawa pengharapan melalui kematian dan kebangkitannya yang telah mengalahkan dosa. Salib merupakan satu-satunya jalan keselamatan. Dan salib memberikan tujuan yang baru bagi kehidupan kita. Dan ingat, dia yang disalibkan, dia yang mati, dia juga yang bangkit, memberikan kemenangan dan pengharapan kekal itu bagi kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, merayakan Natal tidak terlepas dari melihat seluruh karya Kristus yang genap itu, yang memberikan kepada kita pengharapan. Mengapa kehadiran Yesus memberikan pengharapan? Semua manusia punya siklus kehidupan. Siklusnya adalah lahir, hidup, mati. Dan Yesus melalui itu semua. Dia lahir,
Dia hidup, dia melayani, dia menderita, bahkan dia mati. Tetapi dia bangkit, memberikan pengharapan bagi kita. Sehingga bagi kita yang percaya kepadanya, kematian bukan akhir dari kehidupan beriman kita. Tetapi ada pengharapan kekal, ada kebangkitan. Dan itulah yang Yesus bawa. Dan perjalanan panjang itu dimulai di palungan ketika dia datang sebagai bayi mungil di waktu Natal. Tapi ingatlah, dia akan datang kedua kali, bukan sebagai bayi mungil, tetapi sebagai hakim dan juga raja yang akan mengadili dan memerintah. Dan ini menjadi pengharapan bagi kita yang percaya, bahwa di dalam Kristus kita akan dinyatakan benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apa respon kita yang merayakan Natal? Maka ingatlah, Natal bukan tentang kue Natal. Natal bukan sekadar tentang hiasan pohon Natal. Tetapi Natal adalah tentang Kristus. Yesus Kristus. Karena itu mari rayakan Natal. Kita buka hati kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dalam hati kita. Dan waktu kita membuka hati kita, ingatlah, dosa membawa kepada hopeless end. Tapi Yesus membawa kita kepada endless hope. Jesus turns our hopeless end into endless hope. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa artinya menerima Yesus? Menerima pengharapan kekal itu dalam hidup kita. Yang pertama berarti kita mau sungguh-sungguh percaya bahwa cuma Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat hidup kita secara pribadi. Dan bukan hanya percaya, tetapi kita menyatakan percaya kita melalui kehidupan yang tidak lagi menikmati dosa, tetapi kehidupan yang hidup di dalam kehendak Allah. Inilah yang disebut dengan pertobatan. Ada hal-hal yang harus kita tanggalkan terkait hidup yang lama, tetapi ada hal-hal yang harus kita kenakan dalam hidup yang baru. Nyatakanlah pengharapan itu. Waktu saudara mengalami pergumulan dalam kehidupan, ingatlah Yesus yang lahir, mati, dan bangkit. Dia menyertai kita, dia memberikan pengharapan kita untuk terus maju. Tidak menyerah dengan berbagai tantangan kehidupan. Dan juga terus menyucikan diri kita. Karena kita menantikan kedatangan kedua kali Kristus. Dan ini menjadi sebuah pengharapan yang tidak berkesudahan. Saya menutup dengan ayat dalam 1 Yohanes 3 ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, apa yang menjadi bagian hidupnya, maka dia menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Mari hidup berpengharapan dan hidup terus menantikan Kristus yang akan datang. Kita terus melalui berbagai pergumulan kehidupan. Dan mari kita terus hidup suci. Karena Tuhan adalah Allah yang kudus. Yang merindukan kita menantikan kedatangan yang kedua kali. Dengan terus menjaga hidup yang kudus, hidup yang suci di hadapannya. Selamat menyambut dan juga merayakan Natal di dalam penghayatan Natal membawa pengharapan karena yang lahir adalah Yesus Kristus, Sang Bayi Natal. Amin. Kesempatan malam hari ini yang sudah memberikan kita semua ya teman-teman, orang muda, buat Bapak Ibu dalam konteks pengharapan di dalam Yesus, dan itu sudah jelas ya, tergambar dari apa yang sudah kita dengar. Nah Pak, ketika dalam secara khusus kan seringkali orang compare gitu ya, komparasi tentang apa yang kita ketahui tentang Yesus adalah pengharapan, tapi mungkin saja dalam konteks pengalaman itu belum, apakah itu yang terjadi sehingga dalam situasi sulit, waktu mungkin pandemi dulu, beberapa waktu lalu, atau sekarang krisis sosial atau krisis yang berita-berita yang mungkin kita dengar semua begitu ya. Nah, bagaimana Pak pengharapan di dalam Yesus itu bisa jadi sumber yang membuat kita tetap punya pengharapan, punya damai sejahtera dibanding gitu ya,
dibandingkan dengan orang yang saat ini mencari penghiburan lewat mungkin teknologi atau hiburan-hiburan yang lain ya Pak? Iya, menarik untuk memperhatikan seperti yang saya katakan tadi gitu ya, bahwa dunia juga menawarkan hal-hal yang nampaknya memberi pengharapan, memberikan penghiburan. Jadi itulah realita yang kita alami. Israel juga pada waktu itu ngalamin begitu ya. Hanya Tuhan pengharapan sejati, tapi rasanya kayaknya kurang klop deh. Kalau Tuhan tuh kayaknya abstrak sekali gitu ya. Sehingga akhirnya mereka mencari pengharapan dari mana? Dari bangsa lain. Mereka lihat mereka punya prajurit yang sudah dilatih, mungkin mereka mengharap bangsa lain yang juga punya teknologi dan battlefield, prajurit-prajurit yang udah siap untuk bertempur melawan bangsa yang mereka takuti. Tapi itu semua tidak membawa pengharapan sejati. Kembali lagi diingatkan bahwa pengharapan hanya di dalam Tuhan. Nah, saya cukup lama juga bergumul, terus maksudnya apa begitu ya pengharapan di dalam Tuhan? Ini abstrak sekali rasanya. Sampai saya membaca 1 Petrus 1 ayat yang ketiga gitu ya. Yang dikatakan oleh Rasul Petrus di situ bagaimana kelahiran kembali itu membawa kita pengharapan karena Yesus yang telah bangkit. Makanya tadi saya bicara sampai kebangkitan. Kenapa? Karena kalau kita cuma lihat Yesus yang lahir, dia pelayanan, dia mati, tapi kita harus melihat iman kita itu sampai kepada Yesus yang bangkit. Dan itu membawa pengharapan buat kita, seperti kata Petrus, karena the living Christ itu membawa kita kepada the living hope. Kalau kita mau jujur, apa sih yang paling kita takuti? Sebenarnya dalam kehidupan yang paling akhir bagi manusia pada umumnya adalah kematian. Maaf bagi yang mungkin sedang menderita cancer, begitu ya. Aduh, rasanya tidak ada pengharapan. Memang ya paling ujungnya saudara apa? Mungkin maaf kalau saya pakai kata paling-paling mati gitu ya. Ya, saudara yang mungkin sedang menderita dengan berbagai pergumulan, pokoknya yang paling akhir itu ya kematian begitu. Ada yang bergumul mungkin dengan ekonomi, bergumul dengan hal yang lain, bergumul dengan relasi. Tapi yang paling ngeri dalam hidup ini adalah ketika akhirnya ya udah mati. Tetapi Yesus membawa kita dalam kemenangan karena akhir hidup orang percaya, cerita akhir hidup kita bukan kematian, tapi kebangkitan. Jadi siklusnya diubahkan. Kalau dulu cuma lahir hidup mati, lahir hidup mati. Aduh, saya kena cancer, saya kena pergumulan. Aduh Tuhan, saya akan mati. Lalu rasanya tidak punya pengharapan. Kenapa kita punya pengharapan? Bukan karena kansernya disembuhkan saja. Tuhan sanggup menyembuhkan. Bukan karena perekonomian kita dipulihkan saja. Tetapi bahwa kita diberikan satu semangat untuk memandang ke depan dan terus melihat untuk terus percaya sama Tuhan, terus berjuang, terus berusaha yang sedang mengalami pengobatan kanker, terus dalam pengobatan begitu ya. Tapi kemudian kita punya kehidupan yang tidak takut lagi dengan kematian. Pengalaman sakit penyakit kita tidak membuat kita begitu depresi dan kemudian merasa menutup diri terhadap semua orang, tapi Tuhan mungkin ingin kita lebih bangkit lagi dan kemudian bahkan bersaksi tentang bagaimana pertolongan Tuhan yang Bapak Ibu Saudara alami dalam pergumulan-pergumulan hidup yang sulit. Jadi kalau akhir hidupnya cuma lihat mati, ya pokoknya kita kan pengennya gitu ya, makin cepat mati makin enak kayaknya gitu ya, makin tidak nyusahin orang. Ada yang bilang gitu, saya bahkan nggak nyusahin orang, saya bisa tenang begitu. Tapi kalau akhirnya kebangkitan, maka kematian cuma menjadi pintu untuk kita masuk dalam hidup kekal bersama Tuhan. Karena itu kita punya semangat dalam hidup, bukan sekadar mau cepat-cepat mati begitu ya. Ada orang yang gitu ya, saya udah cancer begini, ya udahlah saya mati aja lah, saya nyusahin orang. Saudara ingat, ada pengharapan dalam Tuhan, dan pengharapan itu menarik saudara maju untuk dalam waktu hidup yang mungkin Tuhan masih berikan. Saudara bersaksi, saudara melayani dengan doa, saudara melayani mungkin dengan berbagai hal yang saudara bisa lakukan, saudara tersenyum pada orang yang merawat saudara. Jadi pengharapan itu membuat kita ditarik maju. Nah, saya bergumul dengan 3 hal itu ya. Paulus bilang iman, pengharapan, dan kasih. Nah, satu buku yang saya baca karena saya bergumul, apa hubungan ketiganya ya? Ada yang bilang iman itu sesuatu yang terkait masa lalu dan masa kini sampai masa depan.
Kalau kasih itu lebih banyak bicara masa kini karena kita mengasihi sesama. Kalau iman kan relasi dengan Allah. Lalu pengharapan itu future. Jadi sebenarnya iman kita kalau kita rangkum iman, pengharapan, kasih itu lengkap tuh. Past, present, future. Tapi yang menarik adalah begini. Pengharapan itu menarik kita untuk terus beriman dan terus mengasihi. Jadi pengharapan itu hubungannya apa dengan iman dan kasih? Karena Yesus bangkit dan menang, kita punya semangat dalam hidup untuk terus beriman, terus percaya, dan juga terus mengasihi. Jangan berhenti mengasihi. Aduh, saya udah nggak bisa lagi nih. Istri saya sudah selingkuh. Aduh, suami saya udah selingkuh. Nggak bisa lagi nih. Tapi bagaimana saudara bisa terus mengasihi? Miliki pengharapan bahwa Yesus yang bangkit dan menang membawa kita dalam kemenangan yang bangkit dan menang. Kita berjuang lagi mengasihi. Aduh, saya mau give up nih. Sakit banget ini ya. Kayaknya katanya Tuhan baik. Kenapa saya ngalamin hal seperti ini? Tapi kita punya pengharapan. Yesus bilang, satu waktu nanti kita akan bangkit bersama Dia. Nah, itu memberi semangat untuk tidak menyerah dan tidak melepaskan iman, tapi terus berharap dan bersandar pada Tuhan. Jadi pengharapan itu menarik hidup kita untuk terus maju. Makanya orang yang paling menyedihkan dalam hidup bukan orang yang menderita, bukan orang yang sakit saja, tapi orang yang tidak punya pengharapan. Itu kehidupan yang paling menyedihkan. Dan Natal, Tuhan memberikan pengharapan itu di dalam Kristus. Mungkin itu kalau saya jabarkan dalam hal praktisnya, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Ini memberi kita penghiburan dan pengharapan ya dalam konteks segala sesuatu yang sedang kita hadapi. Bahkan tadi Alex sudah sampaikan buat orang-orang yang sedang dalam penderitaan itu bukan yang sebenarnya penderitaan yang sesungguhnya. Nah, dalam konteks ini Pak, ketika tadi Pak Alex, saya tertarik ketika Pak Alex sampaikan bahwa Yesus Kristus Sang Natal inilah yang jadi pengharapan satu-satunya. Nah, di tengah-tengah dunia yang sekarang, saya memikirkan bahwa ada banyak orang gitu ya Pak, ya termasuk saya juga pernah mengalami secara khusus generasi muda yang saat ini mungkin sedang merasa terasing, kehilangan arah hidup, tidak punya harapan, bahkan mungkin kesepian Pak. Nah kalau Yesus menjadi pengharapan satu-satunya, kira-kira apa sih ya Pak yang perlu dilakukan mungkin dalam konteks praktisnya step by step, atau setidaknya apa yang perlu teman-teman muda yang sedang mengalami hal-hal itu lakukan? Ya, saya selalu mengingatkan diri saya dan juga menyampaikan bahwa Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan sebenarnya. Nah, sekarang adalah bagaimana respon dan bagian kita. Untuk kita bertumbuh dalam kasih, bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam pengharapan, Tuhan sudah kasih modalnya sama kita. Yang pertama, Tuhan kasih Roh Kudus-Nya hadir di hati setiap kita yang percaya. Sehingga kita punya modal kehadiran Allah dalam hidup kita. Tapi Tuhan juga memberikan kepada kita kitab suci, Alkitab. Jadi dari mana saudara bisa mengerti lagi lebih jauh soal pengharapan, mengerti lebih jauh tentang iman, mengerti lebih jauh tentang kasih? Ya baca firman Tuhan. Dalam Alkitab dinyatakan bagaimana terus hidup. Karena ini bukan sebuah pencapaian. Oh, saya sudah punya pengharapan. Tapi pengharapan ini terus. Kadang-kadang kita ngalamin lemah lagi. Dikuatkan melalui apa? Melalui firman. Firman Tuhan itu memberikan pengharapan, memberikan penghiburan, memberikan penguatan. Sehingga karena sudah Tuhan kasih, sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu pakai nggak? Ya, Bapak Ibu keluarin nggak? Baca nggak setiap hari? Renungkan nggak firmannya setiap hari? Roh Kudus sudah diberikan di hati kita. Apakah kita berserah kepadanya untuk dipimpin setiap hari? Dipimpin karena Roh itu memberikan penguatan. Kepada Timotius dikatakan Roh itu tidak membuat kita, bukan Roh yang membawa kita dalam ketakutan, tapi dalam keberanian. Maka waktu kita menyerahkan diri dipimpin oleh Tuhan, jadi kita nggak hidup dalam ketakutan, nggak hidup dalam kesendirian, nggak hidup dalam isolation, tapi Roh itu kita taat pada pimpinan Roh untuk keluar dari hal-hal seperti itu. Nah, yang ketiga, yang pertama Roh Kudus, yang kedua firman, yang ketiga Tuhan kasih komunitas. Komunitas yang paling sederhana bagi kita tentunya adalah keluarga,
tapi juga Tuhan memberikan komunitas gereja, anak-anak Tuhan, gereja lokal saudara, maka ini adalah hal-hal yang saudara dan saya perlu maksimalkan. Dalam arti begini, banyak orang merasa kesepian ya, tapi Tuhan udah kasih komunitas, masalahnya kita mau pergi nggak ke sana? Kita mau belajar nggak dari komunitas kita? Kita memberi diri kita terbuka nggak kepada orang-orang dalam komunitas kita? Jadi Tuhan sudah kasih modalnya supaya saudara dan saya bertumbuh. Nah, pertanyaannya apakah kita sudah memaksimalkan hal-hal yang Tuhan karuniakan? Kita mengikuti pimpinan roh, kita baca merenungkan firman, kita terlibat dalam komunitas yang Allah berikan. Tentu tidak mudah ya. Kadang-kadang komunitas langsung bilang, wah nggak sempurna semuanya begitu ya. Wah ini orang-orangnya kayaknya munafik begitu. Tapi saudara mari belajar juga untuk melihat di dalam komunitas yang tidak sempurna itu, ada bagian-bagian hidup saudara juga yang mungkin Tuhan mau bentuk. Kalau melihat misalnya tidak sempurna, banyak orang yang munafik, mungkin saudara perlu melibatkan diri menjadi pendoa di situ, menjadi orang yang bisa berkontribusi lebih di situ. Jadi akhirnya kita tidak hanya meminta Tuhan, mana pengharapan itu? Tuhan bilang udah ada. Kamu udah pakai nggak kesempatan yang aku berikan, komunitas yang aku berikan, firman yang sudah aku berikan? Nah, kiranya ini mencerahkan kita untuk tidak sekadar menuntut Tuhan, tetapi lakukanlah bagian kita supaya kita tetap hidup dalam pengharapan itu. Setuju, setuju. Terima kasih Pak Alex buat advice-nya buat kita semua ya. Ini kita dibangun dalam kebenaran firman Tuhan, tetapi juga dalam kebersamaan, sehingga kita melihatnya bukan yang kurangnya, tapi bagaimana kita bertumbuh bersama-sama. Terima kasih Pak Alex, sungguh memberkati kita semua malam hari ini. Saya persilakan kalau ada closing statement dari Pak Alex, dan sekaligus menolong kita menutup dalam doa, Pak. Baik. Bapak Ibu Saudara, dalam masa-masa menyambut ataupun merayakan Natal ini, ingat ya, bahwa di tengah segala kemeriahan itu, hanya satu yang memberikan pengharapan yang sejati, hanya satu yang memberikan hidup yang kekal, yaitu Yesus Kristus. Kiranya Natal kita tidak beralih fokus, beralih pengharapan, tetapi semakin memfokuskan hidup kita untuk terus berharap pada Yesus. Sehingga waktu masuk tahun yang baru, semangatnya adalah semangat untuk terus berjuang, hidup makin mengasihi Tuhan, makin beriman, dan juga hidup yang makin mengasihi sesama, dan itu semua kita lakukan karena kita terus punya pengharapan di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Sekali lagi selamat menyambut Natal, dan kiranya dalam anugerah Tuhan kita boleh terus menikmati pengharapan itu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih banyak ketika kami sama-sama boleh memikirkan, merenungkan tentang Natal sekali lagi. Natal bukan hanya tentang perayaan, tetapi tentang kehadiran Allah di dalam Kristus yang memberikan kami kelepasan, kemerdekaan, pengharapan yang kekal ketika kami dibebaskan dari dosa. Terima kasih, dan inilah yang terus kami mau bawa, hidup berpengharapan. Hamba berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang dalam pergumulan-pergumulan yang mungkin sulit, pergumulan sakit, penyakit, pergumulan relasi, pergumulan ekonomi, berbagai hal yang mungkin membuat kami ingin menyerah, ingin meninggalkan Tuhan, ingin melupakan Tuhan, kami mengasingkan diri dari sesama. Tetapi sekali lagi firman-Mu memberikan kepada kami pengharapan untuk terus berharap, bersandar, beriman kepada Tuhan. Untuk terus belajar mengasihi dan belajar membuka diri menerima kasih dari komunitas yang Tuhan hadirkan bagi kami. Tuhan tolong, kami terus bertumbuh dalam pengharapan kepadamu. Dan kiranya Natal menjadi perayaan akan pengharapan itu yang dimulai di dalam kehadiran Kristus yang bukan hanya lahir, tapi hidup, melayani, menderita, mati, dan bangkit, memberikan kemenangan dan pengharapan bagi kami. Bersyukur untuk Bara Digital Ministry yang terus menjadi platform yang Tuhan pakai memberkati begitu banyak orang. Berkati saudara-saudara kami yang melayani di Bara, pakai tim yang kuat ini yang baik untuk terus menyampaikan kebenaran-Mu. Dan bagi kami semua dalam bulan merayakan Natal ini, kami benar-benar bisa merayakannya dengan penuh penghayatan yang dalam. Terima kasih.
Kami bersyukur menutup siaran malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, bersyukur. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Alex, kebenaran firman Tuhan malam hari ini, dan juga rekan-rekan atas atensi, kehadiran, dan juga sharingnya bersama-sama. Saya Feby Timotius bersama dengan Pak Alex Nanlohi dan juga kerabat yang lain di balik layar kami undur diri. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.